Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ayo kak, silakan masuk dulu kak. Oh ya, tadi ngomong-ngomong ke sini naik apa ya kak? Dengan siapa? Diantar ayah. Oh, sama ayah. Oh, ayahnya lagi nggak sibuk ya? Enggak, lagi nggak kerja. Oh gitu. Kenapa nggak sama ibunya aja kak? Ibunya lagi sakit. Oh, lagi sakit. Ya udah, nggak apa-apa. Semoga ibunya cepat sembuh ya kak ya. Iya. Oke, baiklah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sinta Dianti. Nah, di sini saya akan menjadi konselor kakak untuk hari ini dan seterusnya ya kak ya. Mana data yang telah kakak isi di sini, kakak mengalami gangguan kecemasan. Nah, kalau boleh tahu gangguan kecemasannya itu seperti apa ya kak? Gangguan kecemasan itu saya tuh sering kayak cemas, kayak ketakutan gitu. Setiap ada masalah saya sering ketakutan. Walaupun nggak punya masalah, misalnya kayak hal yang sepeda aja saya mudah cemas kayak gitu. Kayak misalnya ada tugasnya belum selesai, saya kayak udah panik gitu. Gimana ini, gimana ini, gimana ini. Terus belum lagi, biasanya saya tuh kayak misalnya harus ada pekerjaan rumah gitu, terus mau kuliah. Kadang-kadang saya juga cemas. Aduh, ini belum selesai, pekerjaan rumah ini belum selesai. Terus aku pengen kuliah, terus aku cemas. Aku kayak di sana aku panik gitu. Oh gitu, ya maklum ya kak ya, namanya juga anak perempuan. Apalagi di rumah pasti banyaknya pekerjaan. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama kakak mengalami gangguan kecemasan ini? Udah masuk 2 bulan lebih lah kak. Udah 2 bulan, udah selama itu. Kenapa kakak tidak menghubungi konseling atau mengikuti konseling karena sudah selama ini? Sebenarnya yang pertama sih waktunya nggak ada kak, karena saya tuh banyak pekerjaan, masa belum kuliah, mana juga belum ngurusin orang tua. Kenapa tidak pergi ke konselor menghubungi konseling karena sudah selama ini kak? Yang pertama sih saya nggak punya waktu ya kak, terus ya saya yang pastinya kalau nggak punya waktu itu pasti saya banyak pekerjaan ya, terus belum lagi kuliah, terus nggak ada waktu sih buat pergi ke konselornya. Kadang-kadang udah kayak belum pergi ke konselor aja udah gini gitu. Tapi kan setidaknya mengurangi ya kak. Kalau kita datang ke konselor itu mengurangi atau setidaknya mendapatkan solusi. Ya makanya saya pergi ke sini kak. Iya benar juga. Jadi tadi kakak bilang kan di rumah itu kakak banyak pekerjaan, semuanya kakak yang ngerjainnya. Di mana adik kakak atau enggak saudara yang lainnya? Emang nggak ada? Ada, tapi udah berumah tangga. Adik saya juga sekolah SMA dan dia berumah tangga, jadi ya mau nggak mau saya dituntut buat jadi anak pengganti anak yang tua gitu. Nah, gitu. Oke, saya ngerti ya. Dimana ada adik kakak masih kecil, lebih lagi masih sekolah, dan saudara yang lainnya itu sudah menikah. Oke, saya paham ya kak ya. Apa ya? Baiklah, kalau boleh tahu ya kak ya, cemas itu kadang terjadi ketika kakak di luar saja atau di rumah? Kadang-kadang terjadinya di rumah, kadang-kadang juga terjadi di waktu saya di luar, misalnya kayak di kuliah. Tapi saya memang jarang keluar sih, saya keluarnya hanya kuliah aja gitu. Kalau di rumah terkadang kayak misalnya tugas-tugasnya dari kuliah terus belum selesai, terus pekerjaan rumah belum selesai, terus saya dituntut buat nyelesain itu semua, terus saya udah mulai kayak yang panik, terus saya kayak cemas gitu. Saya segimana, terus saya nangis gitu. Saya sering nangis kayak keteken gitu. Jadi pekerjaannya pun jadi kacau gitu. Terus kadang juga ada kayak di luar juga, terus misalnya kayak saya lagi kuliah ya, terus waktu di kuliah tuh kan kita waktunya belajar. Nah terus misalnya kayak di WA-in, sayanya di WA-in misalnya sama ayah saya, misalnya kayak dikabarin entah di SMS atau di telepon sama ayah saya, ibunya ini perlu tambah darah loh, tambah ini. Jadi gimana sih, perasaan saya pasti, perasaan saya itu langsung cemas gitu. Mood saya langsung berubah, tapi saya nggak bisa. Kalau di luar saya masih nahan cemas saya itu gimana, tapi kalau di rumah saya nggak bisa nahan, saya mungkin langsung marah, langsung nangis, langsung panik gitu. Kalau di luar saya masih bisa tahan kalau misalnya gangguan kecemasan saya itu datang. Oke, saya ngerti lah kak ya, dimana orang tua kita sedang sakit, ditambah lagi banyak pekerjaan. Iya. Apalagi di masa seperti sekarang ini ya kak ya. Saya juga ketekan banget gitu. Belum lagi saya ini masih muda, saya harus kayak
saya harus kuat gitu, kayak harus Hmm, ngehadapin ini yang bukan di usia saya iya gitu. benar sekali. Kalau boleh tahu pernah nggak kakak tuh ngerasa kayak cemasnya itu sudah terlalu berlebihan, pernah nggak? Untuk saat ini kalau cemas yang terlalu berlebihan tuh enggak, tapi saya tuh kayak cemasnya tuh enggak ada, tapi lebih kayak pengen nyelesain ini semua tuh, kayak pengen bunuh diri. Oke, cukup berat juga ya kak ya. Sudah hampir mau bunuh diri. Eh, Gimana deh kalau menurut kakak, kakak itu untuk menghilangkan cemasnya itu jalan-jalan atau healing, kumpul sama teman, atau nggak cerita sama temannya biar perasaan cemas kakak itu Ya, hilang? iya kak, emang saya tahu, Hmm, tapi itu tuh berbalikan sama saya. Misalnya kayak kita tuh perlu healing, emang perlu healing iya misalnya ya. benar. Kalau kita stres ataupun kita ada tekanan apa, kita memang perlu healing, kayak jalan-jalan kayak ini. Tapi saya nggak gitu, saya memang nggak suka jalan-jalan, saya nggak suka kumpul sama orang, saya nggak suka berbaur sama orang, saya sukanya di rumah. Gitu. Oke. Susah buat saya healing-healing kayak ikut Iya. orang gitu. Oke. Oke, kakak bilang kakak itu susah healing ya. Kenapa? Ada nggak yang membuat sesuatu hal yang bikin cemas kakak itu hilang? Seperti misalnya mendengar lagu kesukaan kakak, menonton film, atau enggak eh, silaturahmi ke teman, misalnya gitu. Pernah nggak? Ada Kalau nggak? kalau cemasan saya hilang tuh, yang pertama saya bawa tidur ya kak, Hmm. supaya hilang, terus saya supaya lupa. Terus saya bakal susun waktu saya gitu, oh saya harus ngerjain ini dulu lah, sambil itu pun saya nyusun kayak ngatur waktunya itu pun sambil nangis gitu. Nanti saya ngatur ini, saya ngerjain ini dulu baru kerjain rumah gitu, sambil nangis terus sampai sampai pekerjaan selesai, nanti baru saya kayak denger lagu gitu, nonton anime. Oh gitu. Anime membuat kakak untuk menghilangkan cemas, ikan ya kak. Kalau boleh tahu, tidur kakak itu teratur nggak sih? Kalau tidurnya itu kadang teratur kadang enggak. Tergantung sih kak, malahan kalau saya sering nangis, kalau malam-malam sering nangis itu saya cepet tidur gitu, mata saya udah bengkak, Langsung terus saya bawaan tidur ya? kecapean tidur. Tapi terkadang kalau saya ingat, misalnya saya nggak nangis tapi saya ingat, terus nanti saya bawa-bawa itu sampai bergadang gitu, nggak teratur harus tidur cepet terus gitu. Oke. Tapi kan kakak tahu kalau begadang itu nggak baik, apalagi dalam keadaan cemas ya kak ya. Terus sebelum tidur itu coba deh kakak atur atau enggak buat jadwal untuk mengatur pola kakak supaya tidurnya teratur, supaya untuk mengurangi lah ya kan stresnya ya kan. Untuk kedepannya coba kayak kakak buat jadwal atau enggak eh, buat waktu untuk mengatur di mana kerja, belajar, mengurus rumah, mengurus orang tua dengan tidur ya kak ya. Karena begadang itu tidak baik kak untuk kesehatan, Tapi apalagi maaf ya kak, ya. terkadang saya emang sudah atur waktu gimana, misalnya saya udah atur waktu saya, oh ini nanti saya kerjain rumah dulu, oh nanti saya kerjain tugas kuliah dulu, oh nanti gini. Tapi terkadang situasinya itu berubah kak, kadang-kadang sudah saya atur terus tiba-tiba mendadak gitu saya harus disuruh gini, saya harus disuruh gitu, terus nggak ada yang lain buat disuruh kecuali saya gitu kak. Nah di sana saya capek. Iya benar. Heeh. Lebih-lebih lagi kita tuh banyak pekerjaan, suruh sana suruh Heeh. sini ya kan kak ya. Boleh tahu kakak itu di luar atau di kampus punya teman nggak selain di rumah? Saya punya teman, saya kayak kalau berteman tuh saya biasa aja gitu, tapi saya nggak mudah buat terbuka sama orang baru. Teman saya hanya itu aja kak gitu. Saya punya teman, tapi di rumah saya nggak punya teman. Kalau teman itu cuma sebatas kuliah. Nggak mau coba mau cari teman dekat yang sesuai dengan Saya frekuensi punya, kakak? tapi kan punya itu kak, mereka punya waktunya masing-masing. Oh iya benar. Jadi saya punya, tapi nggak tiap hari ketemuan, ada hari tertentu gitu. Pernah nggak kakak ngerasa cemas kakak itu mulai tiba-tiba timbul gitu aja di depan teman-teman kakak, padahal di rumah itu lagi banyak masalah? Pernah nggak kakak ngerasa Kalau kayak gitu? saya cemasnya itu datang waktu di depan teman-teman itu pernah, tapi saya nggak sampai yang ngeluarin nunjukin bahwa saya tuh cemas di depan teman-teman. Tapi cuma saya tuh kayak terkadang cemasnya itu timbulnya jadi emosi gitu, saya tuh serba salah gitu. Kalau ada teman yang
ngajak ngomong aja saya udah mulai teriak-teriak gitu. Saya cepet emosinya. Mereka misalnya kayak ngajak, walaupun mereka baik-baik tapi tetap saya emosi gitu. Tadinya nggak kayak biasa kan, sayanya kak cemas kan, saya kayak sesak napas, terus saya nangis, terdesak-desak gitu. Terus tapi kalau di depan teman-teman kayak lebih ngeluarin emosi gitu, Oke. saya marah gitu. Oh, itu akibat dari cemas kakak yang sudah terlalu membludak, membuat kakak mudah emosi dengan Iya, teman-teman kakak. terus saya lampiasinya ke teman-teman. Oh. Tapi saya sadar waktu saya marah saya nggak sadar, tapi sewaktu pulangnya saya sadar kok saya ini kayak jahat banget ngelampiasinya sama teman Kayak kakak gitu. itu nggak ingat ya berbuat seperti itu ya? Enggak, itu terjadi gitu aja. Tapi kalau udah sampai di rumah saya itu baru ingat, oh tadi saya di kampus lagi marah-marahin teman-teman saya ya. Saya ingatnya di rumah gitu. Jadi gitu. Iya, kadang saya ngerasa bersalah sama teman-teman gitu. Pernah nggak sih kakak tuh merasa kayak kecemasan kakak itu sudah terlalu over, sudah terlalu berlebihan gitu? Pernah sih waktu itu, waktu ibu saya waktu terakhir itu waktu ibu saya sakit, waktu pertama sakit. Sebelumnya nggak pernah sakit tapi nggak separah ini. Waktu itu ibu saya sakit, terus saya kan waktu itu baru saya kan kuliah juga, ibu saya sakit. Terus yang saya tahu kan ibu saya itu didiagnosa harus hemodialisa, yaitu dia itu penyakit ginjal ya, apa hipertensi, yang dimana larinya ke kudu ginjal. Terus saya yang tahu tuh kalau dengar dari orang itu kalau sakit ginjal itu udah parah gitu, kayak udah yang gimana penyakitnya. Jadi saya itu kayak yang ketekan banget gitu, saya panik, terus saya harus gimana. Terus adik saya juga masih sekolah, terus gimana kalau ada gimana sama ibu saya itu ketekan banget waktu itu. Terus belum lagi ibu saya di rumah sakit, ibu saya juga waktu itu stres. Terus sekarang melihat kayak ibu saya harus didiagnosa harus cuci darah, yang dimana orang bilang kalau cuci darah itu umurnya nggak panjang. Saya jadi kayak langsung cemas, saya langsung ketakutan gitu. Saya dari situ juga saya pernah pengen berhenti kuliah juga. Saya mau cuti kuliah, saya pengen ngurusin ibu saya. Tapi di sisi lain saya juga mikir, loh kok saya mau cuti kuliah, nanti saya tuh pengen buat ibu saya bangga dulu. Kalau saya berhenti kuliah gimana, ibu saya nggak lihat saya bahagia gitu, nggak lihat saya tuh sukses gitu. Saya mau banggain ibu saya dulu. Di sana saya mulai kayak cemas, ini saya harus berhenti kuliah atau enggak, harus fokus ngurus orang tua atau enggak. Di sana saya cemas banget. Iya, nah di sana saya tuh tiap hari kadang-kadang saya nangis. Terus saya marahin kakak-kakak saya yang mereka nggak ngerti perasaan saya. Terus saya harus nangis tiap malam, harus ngurus ibu saya. Kayak yang kayak penyakitnya itu, kalau hipertensi ini kan larinya ke ginjal. Yang mana hipertensi itu orang yang mengidap hipertensi itu pekerjaannya marah-marah aja. Terus belum lagi ibu saya tuh marahin saya terus gitu. Terus saya tambah stres, saya tambah panik gitu, saya harus gimana. Tiap harinya saya tuh cuma nangis sampai nyesek gitu, sesak napas. Saya nangisnya sampai sesak napas, saya panik gitu. Saya emosi terlalu berlebihan, sampai terkadang saya juga ngerasa kurang ajar sama ibu saya gitu. Saya udah kayak nggak tahan lagi gitu. Oke. Cukup banyak masalahnya ya kak ya. Tapi di sini tadi kakak bilang, kakak ketika merasa cemas itu kakak merasa kayak udah berpikir yang berlebihan, berpikirnya kemana-mana gitu, kayak berpikirnya selalu berpikir overthinking ya kak ya. Iya. Terlalu berlebihan itu tidak baik juga ya kak. Jadi kakak itu harus mengontrol baik emosi kakak, kecemasannya dikontrol. Supaya apa? Supaya kakak juga bawanya tenang, tidak cemas. Oke, baiklah. Jadi dari cerita yang telah kakak ceritakan ini, masalah yang kakak alami itu gangguan kecemasan yang sudah terlalu over ya kak ya. Menurut saya sendiri ya kak ya, untuk mengatasi gangguan kecemasan itu kita itu dibutuhkan tidur yang teratur, istirahat yang cukup, banyak-banyak minum air putih. Terus
Kalau kakak ada masalah, lebih baik kakak itu cari teman untuk diceritakan, cari orang yang terpercaya agar kakak bisa menceritakan masalahnya dan bisa mendapatkan solusi ya kak ya. Lebih lagi dimana orang tua kakak itu sedang sakit, tidak bisa dipendamkan terlalu sendiri masalahnya. Nah, oke, baiklah, cerita yang telah kakak ceritakan tadi, saya sangat memahami dan mengerti bagaimana apa yang telah kakak rasakan selama 2 bulan belakangan ini, mengalami gangguan kecemasan tanpa ada orang yang mengerti kita. Ditambah lagi orang tua kakak yang seperti kakak ceritakan tadi sakit, harus donor darah bolak-balik ya kan kak. Cuci darahnya pun tidak membutuhkan waktu yang singkat, membutuhkan waktu yang sangat lama. Kakak lelah kata kakak tadi, harus mengerjakan tugas, pekerjaan rumah, ditambah lagi orang tua, mengurus orang tua yang sakit. Nah, solusinya seperti itu, kakak itu hanya membutuhkan pembagian waktu atau mengatur waktu dengan sebijak-bijaknya kakak. Harus mengatur waktu sebijak-bijaknya agar bisa terjadwal mana kerja, kuliah, ngurus orang tua. Nah, di sini lagi kakak itu harus banyak-banyak istirahat karena istirahat itu sangat mempengaruhi kesehatan kita kak. Agar kita itu kalau istirahatnya cukup, pikiran kita langsung fresh bangun besoknya. Nah, kakak itu harus mencari teman ya kak ya, teman terpercaya. Siapa orang yang terpercaya kakak menceritakan masalah, atau enggak saudara kakak deh yang kakak menurut kakak percaya, menceritakan masalah yang kakak alami. Jangan dipendam sendiri ya kak ya, takutnya nanti gangguan kecemasan kakak itu semakin buruk ya kak. Mungkin apa yang telah kakak ceritakan tadi, bagaimana rasanya kak? Apakah sudah ada rasa refleksnya? Kata kakak, emang harusnya itu diceritain. Seperti kayak yang saya lakuin sekarang, saya itu agak lega sedikit karena mungkin saya udah didengar sama kakak. Jadinya saya ini merasa agak lega kak. Saya juga jadi agak baikan. Oke kakak, terima kasih ya kak sudah mau menceritakan masalah kakak hari ini, sudah mau berbagi dengan saya. Saya terima kasih sama kakak. Iya, sama-sama kak. Baiklah, kalau begitu konseling kita hari ini kita cukupi sampai di sini ya kak. Ya. Apabila saya ada salah kata bagi kakak, saya mohon maaf ya kak. Iya kak. Baiklah. Sekian dan terima kasih kak. Iya kak.